bersama menjelang Isya kita niatkan i'tikaf di dalam masjid. Dan nanti insyaallah kita pahala bersama kita semua untuk duduk-duduk santai atau sambil menunggu salat Isya. Mari sama-sama kita mendengarkan sedikit kajian atau nasihat dari Sayyidina Maulana Muhammad terkait tentang penciptaan alam. Jadi seperti mana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kita sudah membahas Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya yang pertama. Dan kemarin dan beberapa waktu yang lalu kita sudah sedikit membahas bahwa ada makhluk-makhluk Allah yang pertama kali diciptakan Allah. Salah satunya yang sudah kita bahas itu adalah qalam. Kemudian akal yang ada dalam tubuh kita ini itu adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum ada kita, sebelum ada ruh kita, itu akal sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malam ini kita akan mendengarkan sedikit nasihat dari Nabi kita bersama terkait tentang apa setelah qalam yang diciptakan Allah, setelah itu makhluk dalam bentuk apakah, dan setelah itu wujud dalam bentuk apakah yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini seperti mana biasa kami sampaikan dan kami bacakan kitab daripada karya dari salah seorang ahli hadis bernama Imam At-Tabari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Telah berkata pengarang kitab Al-Qawlu fil ladzi sunniya khalqul qalam, pada menyatakan terkait penciptaan yang kedua setelah qalam. Jadi mungkin saya ulangi sedikit, ada para hadirin atau para pendengar Radio Baitur Rahman yang belum tahu qalam. Qalam itu kalau bahasa kita pena. Jadi segala takdir manusia, jatuhnya daun, bergeraknya bulan, bersinarnya matahari, berhembusnya angin, itu semua qalam yang menulis. Jadi Allah suruh pada qalam tulis, itu qalam yang bergerak, yang menulis segala takdir manusia itu qalam. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, apa yang telah bergerak, apa yang telah berhenti, berhembusnya angin dan seterusnya, itu qalam yang menulis. Nah, pertanyaannya adalah setelah qalam itu apa yang dibuat oleh Allah? Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini kita akan baca nanti hadis Nabi. Imam At-Tabari berkata, "Tsumma inna Allah jalla jalaluhu khalaqama al-qalam wa ba'da anna amara fakataba Allahu ta'ala ila qiyam as-sa'ah sahaban raqiqan." Ada makhluk Allah namanya sahaban raqiqan. Jadi kata Imam Tabari, setelah Allah membuat qalamnya sudah ada, akal manusia sudah ada makhluk Allah, dia itu tak terlihat dan tak bisa dilihat. Nama makhluk Allah itu sahaban raqiqan, kata Imam Tabari. Apa itu sahaban raqiqan? Awan yang tipis. Jadi debu doanya hanya terbuktikan di pagi awannya. Awan yang tipis. Apa itu awan yang tipis? Wahwa al-ghamam. Ghamam itu awan bisa kita rasa, tapi tidak bisa kita lihat. Atau bahasa lainnya, coba hari ini, nah ada manusia bisa buktikan bagaimana wujud angin. Ya kan? Dia lagi dipahami, dia bilangin ini dipahami untuk pegang
Kan tunangnya paling yang anginnya cuma nggak ada yang bisa buktikan. Jadi setelah Allah buat kolam, Allah buat Allah ciptakan akal, Allah buat namanya sahabat rokikan, angin itu tipis ya. Mungkin menyumbang hal ini, karena kadang-kadang waktu itu ada bulu di tuang ini, aduh anginnya, dia singkat ya, keluarnya nggak banyak, dan terasanya pun tidak lama, singkat saja. Itu namanya sahabat rokikan. Itulah makhluk kedua yang diciptakan Allah setelah kolam. Dan uniknya Allah itu bisa membuat sesuatu terwujud tapi tidak wujud. Iban berulang. Jadi hina yang berulang. Jadi Allah itu Maha Pencipta, bisa membuat sesuatu yang ada tapi kita ada kan ada. Ya kan? Ini angin ini kan ada. Jadi angin sepo-sepo itu yang di bawah angin sepo-sepo itulah yang disebut sahabat rafiqan. Dalam Quran disebut ghamam. Nah, ternyata ghamam ini itu tercantum di dalam salah satu ayat Allah. Jadi Allah berfirman, "Hal yanzuruna illa ayati yawmillah fi dhulalin minal ghamam." Ghamam. Ghamam itulah Imam Ghazali sahabat rafiqan. Jadi firman Allah yang terjemahnya adalah hal yanzuruna ila ayatillah. Tidaklah mereka itu menanti kecuali mereka itu menanti zilal. Zilal itu adalah tulang. Zilal itu artinya naungan. Dan naungan itu ghamam. Begini saya bercerita. Waktu saya baca ayat ini, saya melihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ternyata dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu nanti kita ini semua manusia itu dikumpulkan Allah di hari kiamat semuanya dalam satu tempat, dan tempat itu nanti ada kecuali Allah yang tahu. Dalam kitab tafsir itu menjelaskan ketika manusia nanti dihisab oleh Allah, kita semua sudah dihisab, ditanyakan apa yang telah kita perbuat di bumi, apa yang kita lakukan, duit kita kemana, harta kita digunakan untuk apa, umurnya untuk apa, ditanyakan semua. Setelah itu baru nanti ditunjukkan oleh Allah, itu yang disebut sahabat rafiqan itu. Kalau dalam Quran disebut bulan dalam ghamam, datang itu ada seperti awan. Cuma dia yang Allah alam dari dalam kalau dia mati awan hitam. Nah, menurut Imam Ibnu Katsir bahwa yang disebut ghamam itu akbun, bentuknya siksaan. Awan yang datang nanti itu bentuknya siksaan. Entah bagaimana nanti kejadiannya, wallahu alam, apakah awan itu masuk ke hidung lalu kita tersiksa, wallahu alam, kita tak tahu. Tapi menurut Imam Ibnu Katsir itu akbun. Ghamam itu bentuknya akbun. Munyo di budaya dalam awan yang awak mau itu nang budaya yang mana ada itu kue dengar itu kebakaran. Nanti di hari kiamat enggak begitu modelnya. Dia itu dalam menyiksa orang-orang yang dahulunya di bumi tak pernah beramal. Nah, itu disebut sahabat Tuhan. Nah, jadi ya begitulah kaum muslimin dan para pendengar Radio Baitur Rahman. Allah Maha Perkasa. Allah bisa membuat sesuatu yang ternyata kita tidak bisa menandinginya. Jangankan awan yang diciptakan itu berwujud, tapi tak wujud dalam diri ini ada makhluk Allah yang hadir terus sampai mati, tapi dirinya tak berwujud. Di dalam tubuh kita ini ada makhluk Allah yang kita bisa rasakan, tapi tidak bisa kita buktikan. Apa saja? Lapar. Lapar itu makhluk itu. Lapar, haus, rindu, cinta, marah.
apalagi itu. Dan tidak ada satupun orang yang bisa buktikan. Ketika kita tanya, itu kenapa itu ada itu, tidak ada yang itu. Saat orang itulah umurnya, tidak ada lapar itu. Termasuk yang paling canggih karena Allah itu adalah akal yang diciptakan yang dia hati dia tak tahu dia mana. Dia kepala apa? Ubah itu, ubah itu. Coba, siapa yang bisa buktikan akal itu mana? Betul bukan itu oleh buat itu tak boleh kanan. Mati kau boleh. Betul tak tahu dia pun mati itu. Betul mati ini yang akal dia tahu. Mana ni? Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, kaum muslimin, inilah sahabat hakikat. Tapi nanti perlu diketahui sebelum kiamat terjadi, ada juga nanti disebut dengan hawaun. Nah, ini lain-lain. Ada namanya hawaun. Hawaun itu akan datang. Dialah nanti yang akan menghancurkan seluruh kehidupan manusia menjelang hari kiamat. Jadi setelah nanti muncul Dajjal, Dajjal sudah dibunuh oleh Nabi Isa, kemudian Imam Mahdi wafat. Setelah itu barulah muncul Dabbatul Ard. Menurut riwayat ulama, muncullah Dabbah dulu, barulah Dajjal. Tapi menurut riwayat lain, Dabbatul Ard itu muncul setelah Dajjal. Setelah Dajjal muncul nanti, dia panggil semuanya mati, baru nanti ada buatkan Allah namanya hawaun. Hawaun itu pula yang ketika kita hirup semua akan mati. Menurut ulama masalah atau ulama kita sebut ulama modern, hawaun itulah radioaktif nuklir yang tersimpan berpuluh-puluh tahun di dalam tanah yang nanti ketika gempa terjadi dialah yang mengeluarkan hawaun. Dan itulah nuklir yang kita hirup nanti. Coba bayangkan, satu negara seperti Iran berapa ribu nuklir di bawah tanah. Satu negara seperti Amerika berapa ribu nuklir di bawah tanah. Dan itu sampai minggu dikeluarkan. Bayangkan ketika gempa bumi terjadi dengan begitu dahsyatnya, maka meledaklah satu nuklir berakibat pada nuklir lain, maka muncullah hawa. Ini dalam hadis disebut hawa. Itu beda dengan lama. Nah, kaum muslimin rahimahullah, inilah makhluk kedua yang diciptakan Allah setelah Allah. Nah, yang kedua, saya lihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ternyata yang kita sebut tadi sahabat raqiqan itu diciptakan oleh Allah. Saya baca saja. Di sini ada pendapat Imam Ibnu Abi Hatim. Jadi kata beliau bahwa ghamam itu tersusun dari yakut, mutiara, dan zambarjad. Kaum muslimin tahu kan zambarjad? Debu kan? Zambarjad itu debu kan? Betul orang pakai batu cincin. Tak ada batu cincin orang yang pakai batunya warna biru. Cincin itu pernah lihat? Itu batu zambarjad namanya. Nah, jadi kata Imam Ibnu Hatim bahwa sahabat raqiqan itu diciptakan Allah dalam bentuk batu itu. Entah bagaimana modelnya Allah Taala. Kemudian kata Imam Ibnu Abi Dujai bahwa tidak ada satupun kaum yang pernah melihat ghamam itu kecuali Bani Israel. Nah, nanti suatu saat nanti di malam lain kita akan ungkapkan di mana Bani Israel pernah melihat ghamam atau sahabat raqiqan. Sebab kaum Bani Israel kaum yang paling keras kepalanya. Bayangkan dalam kitab Tafsir Sawi menyebutkan untuk mengubah kaum Bani Israel perlu 12 orang nabi untuk datang. Bayangkan, Nabi Muhammad diutus satu nabi untuk seluruh kaum sampai hari kiamat. Tapi beliau Bani Israel kamu tahu, kalau kaum Bani Israel
diutus oleh Allah 12 orang nabi. Begitulah keras kepalanya Bani Israel, begitu juga kerasnya hati Bani Israel. Maka dia ada pun ini urutnya tak kata bagi dia dalam Yahudi, oh ini kerana dia tanya ada kata buah itu, ya awak mana tahu? Nanti dia kan nanti dia tu awak dia. Ya. Hanya pun Yahudi itu lah perlu heran, memang itu dulu. Sudah ditolong Nabi Musa menyeberangi laut, muncullah kejadian yang baru. Datang sambil bilang, hai Musa, kami tak perlu kau Musa, kau pergilah tempatmu cari Tuhan sendiri, saya cari Tuhan sendiri. Yang kau ikut sama dengan Musa. Dan itu panjang ceritanya. Nanti di selain waktu kita akan cerita bagaimana bentuk yang dilihat sahabat rafiqat oleh Bani Israil. Nabi Muhammad pun marah sekali dia orang yang Rasulullah itu beliau itu sosok yang sangat baik dalamnya, lisan beliau itu lisan yang sangat bersih. Nabi kalau berbicara itu tak pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk. Tapi dalam riwayat hadis yang saya baca dalam kitab Asy'ar Suri, Nabi itu pernah datang ke Madinah. Nabi lihat itu orang-orang. Jadi Nabi mengeluarkan kalimat yang sahabat tak pernah mendengarkan kalimat itu. Kata Nabi, ya ikhwan al-qirdah wal khanazir, kata Nabi. Wahai saudara-saudara anjing dan daging. Sahabat nak pernah mendengar itu, Nabi katakan itu kepada siapa? Sehingga ada salah seorang sahabat bertanya, Rasulullah, engkau mengucapkan kalimat itu untuk siapa? Kami tak pernah mendengar. Itu saking marahnya Rasulullah. Kata Nabi apa? Yatlu alaihim kitab, kata Nabi. Siapa lagi yang akan saya tunjukkan kepada mereka orang Yahudi yang dulu diberikan kitab Taurat, yang dulu diberikan kitab Zabur, diubah oleh mereka semua. Itulah sanazil, kata Nabi. Itulah menjadi kerah itu kerah, maaf, kerah itu kerah. Wahai kerah-kerah, kalau kena situ, rusak marahnya Rasulullah. Nah, maka oleh karena itu, Bani Israil itu adalah kaum yang sangat keras kepala. Sampai kapanpun mereka tetap ada. Nah, kaum muslimin rahimahullah. Kemudian ada salah seorang sahabat, ada salah seorang bernama Abi Razain. Jadi beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu. Ada salah seorang sahabat Nabi, kami ingin bertanya, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu. Di manakah Tuhan kami ya Rasulullah ketika Tuhan kami belum menciptakan sesuatu? Belum menciptakan kolam, belum menciptakan apapun itu. Maka Nabi menjawab, kana fi amalin. Allah itu sudah ada fi amalin. Coba ini hati-hati membaca hadis Nabi. Amalin itu beda dengan ghamamid. Coba ya dengarkan dari ada ghamamid, ada amamin. Kalau ghamamim itu sahabat raqiqah, yaitu bentuknya udara, tapi udaranya tipis. Itu ghamamim namanya. Kalau amamin, yaitu udara, tapi udara itu tidak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu. Jadi jangan bayangkan mungkin Allah itu berada di udara, tidak ada yang tahu kecuali Allah yang Maha Tahu. Itulah sebabnya ulama-ulama Aceh dulu ketika membahas tentang Allah, mereka semua menjawab, la ya'rifullah illallah. Tak ada yang tahu Allah kecuali Allah sendiri. Nah itu di atas dijadikan. Ada ghamamim, ada amamin. Nah, itu kata Nabi, jawaban Nabi salah seorang sahabat. Kemudian dia bilang,
ma tahtahu hawa'un wa ma fawqahu hawa'un. Ini contoh ini bahasa kita ya, ini bahasa kita. Ini namanya amain. Di atasnya itu hawa'un, nggak ada dia. Ma tahtahu hawa'un, nggak ada di bawahnya udara, nggak ada di atasnya udara. Ini bahasa kita. Dulu bagaimana kita menafsirkan hadis ini? Seperti saya katakan, la ya'rifullah illallah. Tak ada yang tahu Allah kecuali Allah. Yang kedua, pada hadis ini Nabi ingin menyampaikan bahwa Allah itu tidak beralah, tidak bertempat. Tidak bisa kita sebut Allah di atas, tidak bisa kita sebut Allah di bawah, tidak bisa kita sebut Allah di samping kanan, di samping kiri, di depan, di belakang, serong kanan, serong kiri, serong belakang kanan, serong belakang kiri. Allah tidak berjihad. Ada jihadun, ada jihadun. Beda ya? Jihadun artinya berjuang membela agama Allah, berperang. Jihadun itu arah. Ini arahnya. Kertas di atas tangan, kertas di bawah tangan, kertas di samping kanan, kertas di samping kiri. Itu namanya jihadun. Allah itu tidak demikian. Oke. Ketika ada orang bertanya, tunggu, saya mau bertanya. Bagaimana definisi ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Allah itu bersemayam di atas aras. Jelas ayatnya ala. Kalau buka kamus artinya di atas. Bagaimana cara menjawab ayat itu? Tanyakan langsung kepada ahli Quran, ahli hadis bernama Imam As-Suyuti. Al-Hafidh Imam As-Suyuti. Ternyata ada yang ada dalam Quran itu dibagi menjadi 4 bahagian oleh Imam As-Suyuti. Salah satunya adalah ala isti'la majazi, ala isti'la hakiki. Ini namanya ala isti'la majazi, ala isti'la hakiki. Ini Imam Suyuti yang menjawab dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran. Air di atas kertas. Ini namanya ala isti'la hakiki. Menempel ya? Nah, ini namanya ala isti'la hakiki. Begini kalau air ini namanya ala isti'la majazi. Air di atas kertas. Bahasanya sama, kejadiannya beda. Kemudian air di atas kertas. Sama tidak bahasanya dengan air di atas kertas? Sama. Tapi hukumnya beda. Nah, oleh karena ketika kita memaknai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ada itu adalah isti'la majazi. Berarti Allah bukan begini, ini aras, ini Allah bukan begini. Itu namanya ada isti'la hakiki. Ini orang iman. Semua ulama Aceh sepakat bahwa siapapun saja yang meyakini Allah duduk di atas aras, menempel di atas aras, hukumnya kafir. Siapa ulama yang mengatakan itu? Saya akan nanti buka kitab Tanbihul Maisyi karya Syekh Rauf As-Sindi, Syekh Hamzah Fansuri dalam kitab Zinatul Muwahhidin, Syekh Nuruddin Arani dalam kitab At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Ulama kita sepakat. Dulu masa kerajaan Yerusalem sampai hari ini kita sepakat bahwa Allah itu dalam Allah di atas aras itu ala isti'la majazi. Nanti bab itu dijelaskan oleh guru kita dalam topik yang lainnya. Kita sekarang tarik sejarah, belajar sejarah. Jadi tak perlu lama-lama. Nah, maka oleh karena itu, hawa'un yang dimaksud oleh Nabi tadi itu adalah imain. Imain berarti tak ada apa-apa, kosong. Nah, kaum muslimin perhatikan baik-baik.
Di dalam kitab Al-Imam As-Asfahani ada namanya kitab Tariq Mufradat Quran, kalau salah saya nama kitab itu. Hawa itu adalah kosong menurut beliau. Dalam kamus lisan Arab, hawa itu artinya kosong. Pertanyaannya, bolehkah kita sebut bahwa Allah itu berada di dalam kekosongan atau Allah berada di atas kekosongan? Mari kita lihat terlebih dahulu analogi ataupun logika yang dipakai oleh para filsafat dalam memaknai kosong. Menurut para ahli filsafat, kosong itulah wujud. Ruangan hampa itu kosong. Para ahli filsafat mengatakan kosong itu berwujud. Kalau demikian, berarti kosong itu sebenarnya bukan kosong, dia itu ada. Isinya kosong itulah ada. Coba maksudnya. Coba saya gambarkan satu ayat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Coba Allah buat sejarah perjalanan manusia. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan kata Allah. Bagaimana kamu bisa kafir dulu kamu tak ada? Kamu nggak ada. Thumma yuhyikum lalu jadi ada. Thumma yumitukum lalu nanti kamu tiada. Ya? Akhirnya, thumma ilaihi turja'un, semua kembali kepada Allah. Ketika para ahli filsafat melihat ayat ini, mereka bertanya, sebelum ketiadaan itu apa namanya? Ya, yang di sini. Coba kita ulang ayatnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kamu kafir padahal kamu dulu itu tiada? Oke, itu tiada. Orang filsafat bertanya, sebelum tiada itu apa namanya? Kalau kita sebut kosong, maka kata mereka kosong itulah wujud. Nah, maka oleh karena itu orang ahli tauhid semua sepakat yang disebut hawa oleh Nabi Muhammad tadi, bahwa tidak ada yang tahu hawa itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak selesai. Ini mereka perhatian depan. Jadi Nabi berpesan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Kamu banyak-banyaklah berfikir tentang ciptaan Allah dan berfikir tentang Allah. Karena Allah itu hanya Allah yang Maha Tahu. Ya. Kemudian ada satu riwayat yang datang dari Sofwan bin Mu'adz. Jadi saat Nabi sedang duduk itu, Sofwan bin Mu'adz pernah bercerita, suatu hari kami pernah melihat Nabi. Tiba-tiba fadakhalu alaihi, ada satu kelompok itu datang ke Nabi. Setelah datang ke Nabi, maka mereka ditutup. Faja'ala yubashshiruhu. Nabi waktu melihat kelompok itu datang ke Nabi, berjumpa dengan Rasulullah, Nabi ingin kasih berita yang baik untuk mereka. Tiba-tiba kata mereka, ya Rasulullah, maafina. Nabi, tolong kasihkan duit. Mereka minta duit. Kepeng Rasulullah, kita berjumpa rupiah. Kita lebih kepeng. Nabi ingin kasih kabar gembira, tidak jadi Nabi kasih. Gara-gara ada kelompok yang datang bukan ini. Jangan lupa dalam lekung dong. Ya Allah dia kepeng. Apa kata Sofwan? Dia bilang, waktu itu kami lihat raut wajah Nabi, hatta saat dari Rasulullah. Seperti Nabi itu marah. Murung. Saat itu artinya murung. Marah Nabi. Coba ini pelajaran dari kita. Nabi itu tidak suka lihat umatnya minta-minta. Ini dari hadis ini. Maka dari riwayat hadis Muslim yang lain, Nabi itu tidak mengizinkan umatnya meminta-minta kecuali 3. Ini yang boleh. Yang menurut kita yang katakan dari kelompoknya berarti
jangan tahan duit, kasih walaupun dibantu. Nabi izinkan 3 orang ini, dia kelompok. Yang pertama adalah seseorang yang menanggung hutang demi kemaslahatan umat. Boleh kita. Silakan. Silakan. Dan kalau ada orang seperti itu minta, kita harus kasih. Wajib dulu, tak wajib. Kalau mau kasih. Itu yang boleh. Itu Nabi izinkan. Seseorang yang berhutang demi kemaslahatan umat. Mana contoh? Misalnya ada satu kasus di desa, nah ada jalan, perlu adanya jalan, buat proposal kirim pemerintah. Pemerintah bilang nggak ada kami keluarkan duit kecuali nanti di anggaran 2027 itu jalan sudah banyak orang pergi ke masjid lewat jalan itu, pergi ke pasar lewat jalan itu. Datang seseorang yang sudah dia saya tanggung duit, saya berutang dia. Ketika berhutang ternyata tak bisa berhutang, dia minta-minta. Itu diizinkan oleh Nabi. Boleh, silakan ya. Satu. Yang kedua, dalam hadis Muslim itu adalah seseorang yang dia itu terkena musibah untuk ya menghabiskan hartanya demi kepentingan orang lain. Itu boleh. Tentu orang lain sama seperti masyarakat umat, tapi lebih kepada khusus. Saya ada duit, saya tidak bisa lihat saudara saya itu dalam keadaan miskin, rumahnya tak elok ditinggal, saya datang, saya kasih duit, kau buatlah rumah. Duit ada 20 juta, saya berutang, kau buat rumah. Ternyata hutang yang saya kasih 20 juta tadi untuk saudara muslim kita, tidak bisa saya bayar. Nabi izinkan dia boleh meminta-minta. Yang ketiga adalah ya betul-betul fakir dan diakui oleh masyarakat dirinya fakir, maka boleh minta-minta. Yang mana? Kalau ada seseorang fakir, miskin dan diakui oleh orang-orang memang dia miskin, fakir, boleh. Dan Nabi sebut di ujung hadis. Kata Nabi adalah kama siwahunna minal mas'alati. Kalaulah selain dari 3 ini ada orang minta-minta tanpa alasan, tanpa ada unsur dari 3 ini, kata Nabi adalah suhtun ya'kuluha min hukmuha suhtan. Apa yang dia terima itu hukumnya haram, apa yang dia makan itu juga haram. Nah sekarang ini pelajaran bagi kita. Oleh karenanya kalau ada kasus di tempat kita hari ini meminta-minta tapi dirinya sanggup, meminta-minta tapi dirinya tak berhutang karena kemaslahatan umat, meminta-minta dia kaya, maka kata Nabi itulah suhtan, yang dia makan haram, yang dia terima duit haram. Hati-hati. Maka oleh karena itu sebenarnya sahabat Nabi itu ada yang kaya, super kaya, ada yang tidak ada duit. Banyak sahabat Nabi tidak ada duit. Tapi terkadang ada sahabat Nabi, orang-orang yang tidak ada duit masa Nabi, datang ke Nabi minta duit. Ada yang mereka curhat kepada Nabi ada duit. Jadi suatu hari itu kan datang satu kelompok. Satu kelompok orang-orang kaya semua datang ke Nabi. Jadi orang kelompok-kelompok ini dilihat oleh sahabat Nabi yang miskin dan karena orang kaya yang datang ke Nabi, orang miskin kita dikasih duit banyak banget. Sehingga pernahlah orang kaya Nabi yang miskin-miskin ini tanya ke Nabi, Nabi, yusalluna kama nusalli, kata mereka. Nabi, mereka itu sholat Nabi sama kayak kami juga sholat. Sujud sama. Ya tasbun nasum yasumuna kama nasum. Mereka itu puasa Nabi, kami sama juga puasa. Tapi ada satu yang ada sama kami. Hum yatasaddaquna bi ujurihim. Mereka memberikan sedekah dengan duit. Kami apa kasih Nabi duit ada?
Mereka tanya kemana gimana cara bersedekah kalau ada duit. Maka kata Nabi, apakah sadaquna? Kamu tahu? Sebenarnya ada sedekah yang kita keluarkan itu tapi dihitung sedekah. Coba dengarkan itu. Ada sedekah, tapi dia tak pakai duit, hitungnya sedekah. Kata Nabi, inna lakum bi kulli tahmidatin sadaqah. Kamu dulu, kamu ucapkan alhamdulillah untuk kamu ajarkan orang lain atau untuk diri sendiri, itu sedekah. Tahmid, alhamdulillah, 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 itu sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Kamu ucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sedekah juga kata Nabi. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap engkau berucap untuk dirimu sendiri untuk orang lain, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang bisa kita baca Amaliyah kan? Kemana kita kirim dari Allah? Orang yang sudah mati, tak ada lagi. Kata Nabi apa? Sedekah. Itu sedekah. Orang bertanya, "Tuh, bagaimana cara mengucapkan la ilaha illallah untuk diri sendiri sedekah?" Ini jalan. Buka air. Ini sedekah untuk diri sendiri. Buka air, baca zikir. Atau minimal baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sedekah untuk diri sendiri. Kenapa dinilai sedekah? Karena meminum air yang dibacakan Fatihah itu untuk obat. Hadisnya sahih. Nabi sendiri yang mengatakan Fatihatul Kitab shifaa'un 'ala kulli dawa. Setiap pembacaan Fatihah untuk diri tubuh itu adalah obat segala penyakit. Jadi itu kata Nabi. Bahkan kata Rasulullah, wa amrin bil ma'ruf sedekah. Engkau datang ke teman-teman engkau bilang, ayo kita sholat, ayo kita sedekah, ayo kita zakat. Itu sedekah. Wa nahy 'anil munkar sedekah. Engkau datang ke teman-temanmu, engkau larang teman-temanmu jangan main judi, jangan bermaksiat. Itu juga sedekah. Baca sedekah itu tidak perlu ada duit ya. Tidak ada duit pun bisa juga bersedekah. Dalam hadis yang lain kata Nabi, wal kalimatu thayyibah sedekah. Berucap yang baik tadi kepada teman sendiri hingga teman merasa senang dengan ucapan kita, sedekah. Apakah dengan menerima itu menjadi hak dan itu senangnya itu sedekah. Kenapa? Walaupun kadang-kadang harap opini wajah harap itu untuk biar harapnya dalamnya kadang-kadang ini yang menyambung dari bodoh yang pasti menyampaikan. Bahkan Nabi sendiri bilang waktu itu ada anitahi sedekah. Kau datang ke jalan-jalan, kalau ada duri di jalan kau hindarkan duri itu biar orang pergi di atas jalan aman, itu sedekah. Bayangkan memindahkan gangguan di atas jalan, baik kayu, baik duri, baik batu, sedekah. Kenapa? Apalagi membuat jalan menutup jalan. Terakhir Nabi sebut, kau membuat jalan agar orang bisa melejit, sedekah. Maka jamaah dirahmati kita Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu saya sampaikan terkait ini. Janganlah meminta-minta. Sebab Nabi sangat marah melihat umatnya meminta-minta kecuali kita. Maka jamaah nanti kita akan lanjutkan penjelasan ini karena waktu sudah habis. Ini hadisnya berulang kita baca. Malam kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini semoga bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.